Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Kita akan belajar muatan pelajaran IPA di tema 2 subtema 1. Materinya mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan dan hewan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan melindungi diri dari pemangsanya berbeda-beda. Makhluk hidup melakukan adaptasi untuk bertahan hidup, untuk memudahkan mencari makan, dan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Berikutnya, macam-macam adaptasi. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi atau bentuk tubuh, merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, kaki berselaput pada bebek dan antena pada semut. Yang kedua, adaptasi fisiologi atau fungsi tubuh, merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya, bunga Rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Sementara itu, kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya, cicak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh, dan putri malu mengatupkan daunnya bila disentuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas cara penyesuaian diri dan melindungi diri untuk tumbuhan. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai habitat atau tempat hidup tumbuhan. Terdapat 4 macam habitat tumbuhan. Yang pertama, hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya ada teratai, lalu eceng gondok. Yang kedua, xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat kering. Contohnya kaktus dan kurma. Yang ketiga, hygrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya tanaman paku, lumut, suplir. Yang keempat, epifit atau hidup menempel di pohon. Contohnya anggrek dan paku. Berikutnya, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama, teratai. Kalian pernah melihat tanaman teratai? Nah, seperti ini ya tanaman teratai. Dia hidup di air. Ciri khususnya yaitu mempunyai daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Batangnya berongga untuk menyimpan oksigen dan agar tetap terapung di permukaan air. Akarnya tertambat kuat di air untuk menahan dari hempasan arus air. Yang kedua, kaktus. Tanaman kaktus ada bermacam-macam. Ciri khususnya, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Batangnya tebal untuk menyimpan air. Batangnya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan, duri untuk melindungi diri, dan akarnya panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air. Yang ketiga, kantong semar. Dinamakan kantong semar karena tumbuhan ini mempunyai daun berbentuk kantong yang berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Tumbuhan ini memakan serangga untuk mendapatkan nitrogen atau disebut insektivora, pemakan serangga. Berikutnya, Venus. Nah, seperti ini ya tumbuhan Venus. Dia memiliki bagian daun yang berbulu dan berengsel sehingga bisa membuka dan menutup untuk menangkap serangga. Dia juga memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, sama seperti kantong semar. Berikutnya, bunga bangkai. Nah, seperti ini ya bunga bangkai. Terdapat 2 jenis bunga bangkai, yaitu Titania dan Rafflesia. Bunga bangkai, bunganya berbau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Untuk Rafflesia, dia hidup menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempeli.
Untuk Titania, dia tidak menempel di pohon lain atau dapat hidup sendiri. Berikutnya, adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai lingkungan. Contohnya, yang pertama, tanaman putri malu. Daunnya akan mengatup apabila disentuh, sehingga tampak seperti layu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa, yaitu hewan herbivora. Berikutnya, tanaman bunga pukul 4. Disebut bunga pukul 4 karena mekar pada saat sore hari, karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari mulai terbenam. Cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri pada batang atau buahnya. Contohnya mawar, bougainville, rotan, putri malu, salak, dan durian. Yang kedua, memiliki rambut halus. Contohnya tanaman bambu, jagung, dan tebu. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Yang keempat, menghasilkan getah. Contohnya karet dan nangka. Yang kelima, menghasilkan racun. Contohnya tanaman jarak dan kecubung. Nah, kalian bisa pelajari contoh-contoh lainnya, cara menyesuaikan diri tumbuhan, dan cara melindungi tumbuhan pada sumber lain. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Saatnya latihan soal. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.